Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri lil arbabil hijab. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Dawil. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan prosesi wisuda. Sekarang tinggal pembuktiannya, apakah pantas para wisudawan ini disebut sebagai para wisuda. Maka kita akan panggil random, panggil acak ya. Terserah saya, siapa yang saya panggil ya. Sebelum itu saya mau mamang atau teteh salah satu siapa yang selain Om Silati maju ke depan untuk memilih salah satu kitab sini. Siapa yang mau? Oke, Mang Rifki. Masya Allah. Di mana? Masya Allah. Jangan yang susah-susah ya Allah. Sudah. Kita semua. Ini jangan tebal-tebal. Tapi yang tipis aja. Jangan yang susah-susah ya. Udah. Susah dong. Silakan, Mak. Pilih yang mana? Ada Bugja, ada Wahab, cerah. Ada yang kitab tebal, pilih aja biar nggak apa-apa. Yang mana? Buka, terserah. Hebatlah, bisa tolong tuliskan. Kalian ya. Sekalian cepatlah. Kalian. Oh, Bang Rifki, pilih yang mana, Rifki? Enggak salah pilih emang. Tulisan ini apa? Banget nih. Ada tahu kamu berangkat dan kita berdua. Wah, ada panas nih. Cinlok. Pak, balik. Papi nggak berani ngomong. Sambil menunggu, ya Bang Rifki boleh. Itu kembali, terima kasih. Wah, Rifki nih. Ya, Pak Rifki. Sambil menunggu, jadi saya mau ceritakan sejarahnya Om Silati. Itu adalah di karyanya Kiai Haji Taufikul Hakim. Ya, Kiai Haji Taufikul Hakim, yang mana beliau itu dulu pondoknya bersama Kiai Haji Sahal Mahfud. Ya, jadi beliau itu adalah muridnya Kiai Haji Sahal Mahfud. Yang mana Kiai Haji Sahal Mahfud itu muridnya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Tentu kita tahu semua Syekh Yasin Al-Fadani itu orang mana? Tentu orang Indonesia berdarah Padang yang mukim di Makkah sampai menjadi imam Makkah, bukan imam sholat ya. Jadi imam Makkah itu ahli fatwa, orang yang ahli fikih di Makkah sebutnya al-imam al-alamah Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi beliau Syekh Yasin Al-Fadani itu bergelar musnid dunya. Jadi yang dinamakan musnid dunya adalah semua sanad hadis, sanad keilmuan itu bermuaranya ke Syekh Yasin Al-Fadani, karena Syekh Yasin Al-Fadani mempunyai sanad seluruh keilmuan seluruh dunia. Jadi mau kita belajar ke Maroko, mau kita belajar ke Mesir, mau kita belajar di Kubil, sama saja sanadnya bersanad kepada Syekh Yasin Al-Fadani, yang mana Syekh Yasin Al-Fadani ini sanadnya tidak diragukan lagi sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah. Jadi kita sebagai santri Al-Mustajib mestinya bangga mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Keilmuan kita itu jelas sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah. Zaman sekarang jangan sampai mencari guru yang tidak bersanad. Termasuk Mamang Maung dan Teteh ini adalah salah satu orang yang luar biasa. Bayangkan tahun 2022 ada yang masih mau mondok. Ya.
di mana dunia luar itu masih berkecamuk, tahun 2022 masih ada yang masih mau mondok, apalagi sekalian kuliah. Tuh, itu luar biasa. Adunya wal akhirah dapat semua. Ya, jadi beliau itu adalah muridnya daripada Kiai Haji Sahal Mahfud. Beliau pertamanya melihat Amsilati itu karena terinspirasi dari metode baca kitab, baca Quran cepat yang namanya Qiraati yang ada di Kudus. Lalu berinisiatif, kalau ada baca Quran cepat, kenapa tidak ada baca kitab cepat? Karena baca kitab cepat itu, orang dulu baca kitab itu minimal 25 tahun kan? Bahkan orang dulu mondoknya sampai ada yang 80 tahun. Itu katanya yang 30 tahun aja masih bisa pakai sarung, belum bisa ngaji, masih baru bisa ngeliwat, belum bisa ngaji. Ya, alhamdulillah zaman sekarang sudah ada yang serba instan. Abah Yai menciptakan Amsilati ini karena zaman sekarang itu harus serba instan, maka ilmu juga harus ada yang instan. Ya, Amsilati ini saya tegaskan, Amsilati adalah sebuah jembatan, bukan sebuah tujuan. Jadi Amsilati ini adalah fondasi kita untuk mempelajari ilmu nahu. Adapun kalau kita mau memperdalam ilmu nahu, pelajari ilmu akil dan kitab-kitab nahu yang lain. Karena kitab Amsilati ini hanya intisari daripada Alfiyah yang 1002 bait. Jadi Abah Yai itu yang 1002 bait itu tidak semuanya dipakai untuk membaca kitab kuning. Jadi cukup diambil yang 108 bait saja. Itu yang biasa digunakan untuk membaca kitab. Sudah tes? Sudah? Mau sekalian dites? Ya, jadi Abah Yai itu pertama kali berangan-angan di tanggal 27 Rajab tahun 2001. 27 Rajab tahun 2001. Beliau mulai bermujahadah, beriyadah, ingin sekali Amsilati ini terrealisasikan. Dalam bermujahadah, beliau sempat di dalam keadaan setengah sadar, beliau didatangi oleh ulama terkenal wali Allah min auliyaillah, yaitu adalah Syekh Mutamakin yang dari Pati, Jawa Tengah. Kemudian beliau juga didatangi Syekh Bahauddin An-Naqsabandi karena beliau dulu pernah mondok tirakat di Magelang selama 100 hari, yang mana seharusnya itu ditempuh selama 5 tahun, tapi beliau selama 100 hari sudah lulus toreko. Maka dalam muhajahadahnya beliau didatangi oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kemudian yang ketiga yang mendatangi beliau itu adalah pengarang Alfiyahnya langsung, yaitu adalah Syekh, siapa pengarang Alfiyah? Nama lengkapnya Syekh Jamaluddin bin Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Andul. Andalus itu di mana? Spanyol. Bahkan yang mengarang kaidah Arab, kaidah susunan kata Arab itu bukan orang Arab asli, bahkan orang Spanyol yang mengarangnya di Andalusia. Ya, kemudian beliau bermujahadah dari tanggal 27 Rajab sampai pada 17 Ramadan. Beliau sudah mulai menulis dan dituntun oleh ketiga ulama besar tersebut. Jadi setiap hari ulama besar itu datang untuk membantu menulis merealisasikan Amsilati baru 10 hari kemudian Amsilati sudah tercipta. 10 hari Amsilati sudah tercetak tertulis 5 jilid dengan tangan beliau yang suci. 10 hari 5 jilid bersama qaidah beliau tulis dengan tangannya yang suci. Insyaallah. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2001 beliau mempromosikan Amsilati di gedung NU Jepara. Tapi sayangnya pada saat itu ditolak. Ditolak karena Amsilati belum tenar, masih ada pro kontra. Beliau ditolak mentah-mentah, bukunya tidak laku terjual. Akhirnya ada kenalannya di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur baru Amsilati menyebar luas
sampai ke penjuru dunia, sampai ke pelosok negeri, bahkan sampai di pondok itu. Nah, itu adalah sejarah singkat daripada AMSI Lati. Sekarang banyak metode-metode yang menirukan AMSI Lati. Ya. Jadi kata Abah Yai saya, beliau juga mengeluarkan SK, beliau bersumpah bahwasanya yang paling metode pertama yang paling asli di dunia, di Indonesia bahkan di dunia, itu hanyalah AMSI Lati. Adapun yang lain itu hanyalah tiruan, imitasi. Di Jawa Timur banyak. Ada namanya, kalau di Sidogiri itu namanya Al-Miftah. Nah, Al-Miftah itu sejarahnya, saya tahu sejarahnya, cuman itu sisi gelap, jangan diceritakan. Ada Al-Miftah, di Jawa Barat ada. Bahkan ada yang menyalin, bahkan ada yang memfotokopi, bahkan ada yang merubah dari bahasa Jawa ke bahasa Sunda, dari bahasa Jawa ke bahasa Madura. Itu kalau kata Abah Yai, kalau saya tidak ridho, tidak akan pernah besar. Karena AMSI Lati satu-satunya di dunia. Baik, Mamang dan Teteh yang dirahmati oleh Allah, saya akan menunjuk salah satu. Siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Temila, ayo dong. Ayo dong. Tahanan sama Diana no, nggak boleh maju. Nggak boleh maju ah. Temila ditungguin. Ah lama. Nah, dari mama. Iya, mamang dulu. Oh ya udah, Temila nunjuk siapa deh? Mang Wahyu ah. Wahyu. Oh, Wahyu. Ayo silakan untuk Kang Wahyu Maulana. Nangis. Nangis. Mantap, Wahyu. Diam. Kayaknya kurang kalau Mang Wahyu. Mang Wahyu tunjuk siapa? Mau mana? Jari, ayo. Terus Kak. Karawang yuk. Biarnya kamu maju. Karawang menguat, Papi. Karawang menguat. Kayak kalau sendirian nantinya grogi nih. Yuk, cari teman yuk. Teh, cari teman. Mang Opa. Aduh, Mang Opa. Ya. Perlu diketahui Mang Opa ini kalau ngaji duduknya di depan terus. Gak pernah geser sedikit pun. Masuk terus. Cari temennya. Yuk. Cewek biar cewek mulai itu. Ya, cari lagi mah. Teh Tayo. Cewek A. Teh Diana bulu. Teh Holifa juga boleh. Teh Diana bulu.
yang Bulu. Murah. Siapa? yang suka di depan. Siapa? Biar sama kan saya juga suka di depan. Teh pipi aja. Hah? Teh pipi. Teh pipi. Ada teh pipi. Saya lu. Misalnya apa nih? Wih, kata apa nih? Satu lagi Teh Diana Bulu. Kalau bulu. Ada ini. Wis, semangat wis. Kuis apa? Si paling dompa. Bisa didompa. Silakan sini, Mang. Ya. Mamang dan Teteh ini adalah delegasi daripada wisuda. Kalau mereka nggak bisa sorakin aja. Nggak apa-apa. Jadi santri Amsilati itu ada dua golongan. Yang pertama santri kanak-kanak, yang kedua santri kawak-kawak. Jadi Mamang dan Teteh syarat untuk mempelajari Amsilati itu cuma satu. Tidak ada syarat lain, cuma satu untuk bisa mempelajari Amsilati. Itu adalah yang tertuang dalam bait Alfiyah yang ada di banner ini bertuliskan wasakinin domiri rokin hurika wadum lumin di fathid kata Abah Yai. Kalau mau mempelajari Amsilati syaratnya cuma satu, wasakinin domir, matikanlah hati kamu. Hati yang bagaimana dimatikan? Wasakinin domir rofin hurika, rofin yang berubah-ubah, hurika yang bergejolak. Jadi kalau ada mau belajar Amsilati masih ada yang hati yang bergejolak, masih ada hati yang tidak terima, masih ada hati yang tidak kontra. Ah, kok Amsilati begini? Kok beda sama yang di Jurmiyah? Ya beda, pengarangnya aja beda. Kok beda sama yang di Amil? Ya beda, pengarangnya juga beda. Amsilati itu intisarinya dari Alfiyah. Wasafinin domirofin hurika wada adu maklumin bifathin. Karena terbukanya suatu ilmu, terbukanya suatu pengetahuan bibakdin sulika, dengan adanya lapang dada, dengan adanya keterbukaan. Baik, sekarang kita akan tes mamang-mamang dan ini. Sebelumnya perkenalkan dulu nama, alamat, orang tua. Perkenalkan, nama saya Rizka Zahara binti Bapak Mungkin HR, alamat Karawang, Jawa Barat. Belajar Amsilati berapa bulan? 6 bulan. Sebelumnya sudah belajar Amsilati? Belum. PPP, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Binti Aidia binti Bapak Muhammad Udin. Saya dari Jambi, Tangerang, Banten, Indonesia. Ya. Sebelumnya pernah belajar Amsilati? Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Sudah pernah belajar kitab lain, nahu? Jurmiyah pernah? Amil? Udah. Pernah. Paham? Belum. Oke, selanjutnya perkenalkan, Mak. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana di Bapak Kapur, Jawa Barat. Pernah belajar Amsilati? Belum. Nah, ya, Mang. Sebelahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opa Abdul Fatah bin Oding, asal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya. Jadi langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya apa teh, Mak? Bareng-bareng. Wa yajibu idan adon ajan sin lam impanu di bentuk Wa yajibu. Wawunya apa? Wow titik. Waw titik. Oh, titik yang masuk pada apa? fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yajibu isim fil huruf
Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Tanda mudorenya. Huruf mudhari'ahnya berupa ya. Huruf mudorah ada berapa? Ada 4. Apa aja? Alif. Itu alif lam. Disingkat menjadi Ana itu. Jadi huruf mudorah itu ada 4. Alif, nun ya. Bisa disingkat ana itu, bisa disingkat ani. Kalau Bang Denny singkatannya Taina. Jadi beda-beda sila untuk menghafal. Jadi ana itu. Wayajibu adalah fi'il. Mudhari. Mudhari hukumnya Murab. Murab. rob. Dasarnya Wa fi'lu amri Wa mudin dunia. Wa arabu mudhari ariya. Minggu di taukidin mubasyirin wa min Nuni inasin tayarun aman putih Al-amakna. Di hukumnya Mabni Mudhari hukumnya murab jika seperti ada Anum taukid dan tanis. Bicara dengan kata-kata manis. ya ini adalah metode cepat baca kitab kuning yang mana harusnya ditempuh 25 tahun. Ini bisa baca kitab hanya dengan berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Alhamdulillah, semoga selalu diberkahi Allah. Wa yajibu fi'il mudhari. Ijalatun. Isim fi'il huruf. Isim apa? isim nakiro Isim nakiro. Tanda nakirohnya? Tanwin. Dasarnya nakiro tunggu Ilmu asiro. A'awaki umauki amata jukiro. Wa jidat jadi makrifat bila Dirinya tanwin pasti hata. Ijalatun adalah isim ada berapa? 2. Isim apa aja? Nakiro sama nama rifat. Empat. Wahyu. Cirinya kalau nakiroh tadi ada tanwin, kalau marifat Ada al. ada berapa? Ada 6. Apa aja? Isim alam, isim maudhul, isim isyarah, isim dhamir. Yang ada alnya mukidafah, yang mudhafirnya berupa isim yang di atas. Benar kan? Ya, si paling itu apa benar? Nah, ijalatun adalah wayajibu adalah fi'il mudhari. Madinya apa? Wajaba. Mang opa tasrif istilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaba yajibu wajibun mawujibun fahuwa wajibun wadaka maujubun jib la tajib maujibun maujibun mijabun. Gimana, sudah terbukti? Belum puas. Yajibu tasrif lugawi tabibi. Yajibu yajibani yajibuna tajibu tajibani yajibna tajibu tajibani tajibuna tajibina tajibani tajibna ajibu najibu. Wah, yajibu bayangan dobirnya apa? Dua. Ijalatun adalah isim bil huruf. Isim apa? Isim nakiro. Isim ketemu isim Disebut Susunan idofah. Kak, susunan idofah itu apa? Idofah adalah gabungan dua kata atau lebih. Kata pertama disebut mudhof, kata selain mudhof disebut mudhof ilaih. Hukumnya mudhof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Terus mudhof ilaih Syarat mudhof. tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Syarat mudhof ilaih. Jar. Berarti bacanya Latu najasin. ijalatun najasin. Tepuk tangan dong. Baik, benar nggak Tay? Lam, yuk. Bacanya apa itu? Lam mim, lam apa itu?
Lam amil menjadikan apa? Fil mudore. Fil mudore. Mana fil mudorenya? Yufa. Ciri mudorenya? Arab Mudoro'ah huruf berupa iya. Maka dibacanya apa? Lam Yufa. yufa. Lam yufa. Anhu. An huruf apa? huruf Arab jer. jer. Huruf jer. Huruf jer ada berapa? Ada 20. Apa aja? Sebutkan dasarnya. Haka huruf jari wayang binilah. Haka hola sa'adil fi'an ala. Mudu muduru balaku kaiwahun wata. Wal kabu wal bawala ala wa mata. Huruf jer itu berupa mintan ilah. Hata hola sa'adat yang ala. Menurut dalam rangkai rangka. Huruf dan badan lala dan mata. Huruf jer hukumnya, Mabdi dasarnya, wa kullu harfin mustahil qadul bina wal azm bil mabni ayu sakana dan semua huruf hukumnya mabni sukun jadi tanda aslinya mabni. tepuk tangan dulu dong. Dengan 6 bulan sudah tahu huruf jer, sudah tahu susunan idofa, sudah tahu fi'il fa'il. Ya. Ya Jibu, adalah fi'il fa'ilnya mana? Ijalatun Jalatun. Ijalatun Jalatun menjadi Fa'il fa'il hukumnya, Rofa dasarnya, Al-Fa'il alladhi kamartu ayata Zaidun munir Juhuni malfata Fa'il isim rafa disabari fi'il Atau kata yang difa'il fi'il. anhu. Tadi an adalah huruf jer. Setelahnya ada huruf isim bil huruf. Isim. Bila isim tentukan rumus. A1, Satu, dua, tiga. Satunya apa? Isim marifat. Isim ma'rifat nakirah Nakirah ma'rifat ma'rifat, Marifat. mabni morob, Murab Mabni mabni morob. Mabni Halo, grogi. Maaf, Mabni. nih mudakar muannas, Mudakar. Mudabar mufrad tasnya jamak. Mufrad. Mufrad Karena semua domir hukumnya, Mabni dasarnya, Wa kullu murmarin lahu Udinayadib Waladzim majura kaladzim manusib Semua damir juga mabni hukumnya Lafadnya seperti lafad nasabnya. ru adalah isim. Isim damir Wahyu sebutkan isim domir. Domir mutasil. huma hum ha huma huna kaf wa kun ayana Domir munfasil. wa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuma ana nahnu Nah, nahnu bacanya anhu anhu. Bi ijalah. tul Huruf baknya isim bil huruf. huruf Huruf apa? huruf jar Huruf jer. Huruf jer hukumnya, Mabni. mabni ijalatun isim bil huruf. Isim. Isim bila isim tentukan rumus. A1, A1, 2, 3. Satunya apa? Isim isim nakirah. nakirah murab Mu'rab. Huruf. Mudakar mana? manas Mudakar mana? Mudakar. Mudakar mana? manas Mufrad tasnya jamak. mufrad Mufrad. Nah, ijalatul ai ai Aini. aini ainu aina. ini Kenapa aini? jadi bila Jadi majrur. Hah, menjadi apa? bila Ijalatul aina aini ainu. aini Tereska aina aina ainu. Aini. Aini kenapa aini? Karena mudah pilih hukumnya jelas. Mudah pilih hukumnya. Jer ijalatul aini. Min untuk min nun. Bisa menjadi mim nun. Min. Man. ujar Min huruf jer. Man huruf huruf ha. kitab man syarat man mausul man nabati man nutut masdar Manut. dar Jadi ini mim nun kita tidak tahu. Ini dibaca min apa?
Apa man? Karena ini banyak, bisa menjadi min sebagai huruf jar, bisa menjadi man sebagai mausul, bisa menjadi man sebagai huruf syarat, bisa menjadi man nun sebagai isim masdar, bisa menjadi mana sebagai fi'il. Lah, kalau bisa dijadikan min ini kenapa? Setelahnya isim. Setelahnya berupa isim. Ini min, tidak tahu. Seperti contohnya, seperti contohnya ini bisa dibaca dua, bisa dibaca bu, carikan teman-teman, bisa dibaca bu cari anteman. Karena kita tidak tahu ada titiknya atau tidak. Dengan amsilati memudahkan kita untuk menemukan titik, menemukan koma. Min nun adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya dasarnya Wa kullu harfin mustahiqun lilfita wal aslu fil madhi ayu sakana, dan semua huruf punggung,nya mabani, sukun jadi tanda aslinya mabani. setelah jar huruf hukumnya Majrur. majrur. Mana tanda jarnya dengan Kasroh. kasroh. Min isim bil huruf isim. Ciri isim, ciri isim, ciri isim kemasukan Kemasukan huruf jar, Ya. adanya al, tanwin, terus setelah huruf nida musnad ilaih. musnad. Tangan dulu dong. Berarti bacanya adalah waya. Ibu izalatin najasin lam yuta'anudi. Izalatil aini min tu'mi. Mento. Pakai tanwin apa tidak? Pakai Kenapa pakai tanwin? karena tidak ada alif lam, Tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, maka dibaca minal tu'mi. ya. Karena alif lam dan tanwin tidak selamanya tidak bisa Satu. tapi saling bisa melengkapi. Yes. Kayak siapa? Iya. Alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu tapi saling melengkapi. Ya mungkin cukup itu dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Mungkin Mamang dan Teteh bisa turun lebih dahulu. Tepuk tangan dulu dong. Ya, dikit dari kami. Mudah-mudahan bisa memotivasi. Karena zaman sekarang harus serba instan, ilmu harus segera dikejar. Kalau bukan kita siapa lagi yang bisa baca kitab? Maka kita semua ini adalah harapan bangsa. Kalau kita sudah bisa baca nahu, kalau kita sudah bisa nahu, maka semua ilmu bisa dipelajari sendiri. Ya. Kalau dasarnya sudah ketemu, yang lain bisa dipelajari sendiri. Yang penting kuncinya dulu. Kuncinya ilmu adalah ilmu nahu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.